Baik, puji Tuhan. Shalom Jemaat GBT Mojokerto yang terkasih. Puji Tuhan ya. Hari ini kita akan berdoa bagi bangsa kita. Sekaligus juga kemarin bangsa kita ulang tahun kemerdekaan. Ya, karena itu mari sebelum kita mulai kita nyanyi dulu lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat bagi bangsa dan negara kita yang tercinta. Saya akan berikan untuk memimpin acara lebih jauh kepada istri saya. Puji Tuhan. Iya, Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masih memperingati kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 tahun. Mungkin tidak mudah bagi kita untuk melalui tahun-tahun terakhir di masa pandemi ini terutama, tapi hari ini kita boleh ada, kita boleh bersama-sama menunjukkan kecintaan kita kepada bangsa kita Indonesia, kepada kota kita Mojokerto dan dimanapun kita berada. Dan Tuhan kiranya akan terus berada pada kota kita ini, dan kiranya Tuhan terus memulihkan keadaan negara kita ini, agar sampai suatu hari kelak kita boleh melihat ke belakang dan kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa atas Indonesia. Satu pujian yang begitu indah, doa bagi kota tercinta, doa bagi negeri tercinta. Sujud di kakimu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta.
kota kita ganti dengan negeri. Kami sujud Di kakimu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi negeri tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah negeri tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah negeri tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kakimu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi negeri tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah negeri tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Pulihkanlah kota tercinta,
berdoalah kepada Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan sedang menghukum kita. Mungkin apa yang terjadi pada kita hari ini tidak mengenakan untuk kita. Tapi hari ini kita berdoa, mendoakan negeri kita tercinta. Dalam 1 bulan terakhir, Tuhan sudah memulihkan begitu luar biasa. Dalam 1 bulan terakhir, mungkin ada hati yang terluka, mungkin ada jiwa yang terluka. Tapi hari ini, kami percaya Tuhan telah memulihkan keadaan kita dan Tuhan akan terus memulihkan kita. Ampunilah kami Tuhan, selamatkanlah kami Tuhan, dan pulihkanlah negeri kami Indonesia, kota kita Mojokerto. Dan Tuhan akan menyinari kita dengan kasih yang luar biasa. Refren yang sangat baik ini, mari kita ulangi 2 kali lagi sebelum kita masuk dalam doa. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah negeri tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami.
kasih-Mu. Kami tahu kami tidak layak, tapi kami tahu Tuhan mendengar setiap doa kami. Layakkanlah kami Tuhan, untuk kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau besar, karena Engkau ajaib. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak layak untuk sujud di hadapan-Mu, tapi Engkau yang melayakkan kami. Dengarlah doa kami hari ini, dengarlah seruan kami hari ini, dan kiranya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Dari atas ya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layak segala bangsa sujud kepada-Mu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus,
layak disembah. Haleluya. Oh, besar ajaiblah karya-Mu, Yesus. Haleluya. Layaklah segala bangsa memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Tuhan. Engkau Allah yang kudus dan layak kami sembah. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami menyiapkan telinga dan hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan dari hidup kami, supaya kami dapat layak di hadapan-Mu. Inilah kami, Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala apa yang kami miliki hari ini. Mungkin kami tidak dapat bertemu satu sama lainnya karena PPKM yang terus diperpanjang sampai hari ini. Tapi kami mau, Tuhan, kami mau untuk bisa terus meluangkan waktu kami. Walaupun kami di rumah saja, walaupun kami tidak dapat beribadah secara langsung. Inilah kerinduan hati kami, agar secepatnya Engkau memulihkan kembali keadaan seperti semula. Kami mau lebih dan lebih lagi untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang pakai lidah bibir hamba-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami semua yang mendengarkan, memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang masih bisa ikut di dalam doa syafaat GBT Mojokerto hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang terkadang bagi banyak orang doa adalah sesuatu yang mungkin menurut mereka membosankan. Apalagi ketika doa yang sama kita ulang berulang sampaikan. Dan itu bukan berkaitan dengan diri kita. Mungkin kita tidak ikut merasakan sakitnya, kita tidak ikut merasakan susahnya, kita tidak ikut merasakan penderitaannya. Seringkali ketika kita dalam posisi itu, maka banyak orang merasa bahwa doa menjadi sesuatu yang membosankan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi atas Indonesia, rencana Tuhan atas Indonesia, mau tidak mau, suka tidak suka, sangat berdampak pada kehidupan kita. Berapa banyak hari-hari ini, ada banyak mungkin di antara kita yang mengalami kesusahan dalam hal pekerjaan. Mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai karena kondisi yang diizinkan Tuhan terjadi atas Indonesia. Itulah sebabnya, sekalipun mungkin bagi banyak orang doa adalah sesuatu yang membosankan, apalagi mungkin bukan berdoa untuk kepentingannya. Mari doa tidak lagi menjadi sesuatu yang membosankan bagi kita yang ada di tempat ini. Bagi kita yang bersama-sama hari ini berkumpul untuk berdoa.
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat pada Alkitab firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Baik, 1 Timotius pasal yang kedua. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ada perikopnya di sana mengenai doa jemaat. Pertama-tama kata Rasul Paulus, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, memohon kepada Tuhan. Doa syafaat, artinya berdoa secara khusus untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, ya. Dan ucapan syukur. Kita sertai dengan ucapan syukur. Untuk siapa? Untuk semua orang, kata Alkitab. Untuk raja-raja. Kalau zaman dulu raja. Kalau zaman sekarang pemimpin-pemimpin kita. Gubernur, bupati, wali kota, apalagi presiden, menteri, dan lain-lain. Ya. Dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi ketika hari ini kita berdoa sama-sama, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang melakukan firman Tuhan. Menarik, luar biasa. Kita tidak sedang melakukan sesuatu yang sia-sia. Kita sedang melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan juga berkata dalam ayat yang ketiga, mari kita teruskan dalam ayat yang ketiga. Perhatikan kata-katanya. Itulah yang baik. Itulah yang baik. Kata itulah. Itu menunjukkan sesuatu. Yang mana? Yang baik itu. Tentu ayat pertama dan kedua. Yaitu ketika kita menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan semua pembesar. Itulah yang baik. Dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Amin. Sampai situ saja. Kata yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Menunjukkan ketika kita berdoa, kita sedang melakukan sesuatu yang memang sangat dikenan oleh Tuhan. Bukankah kita ingin melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan? Jauh lebih baik melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan daripada menuruti keinginan kita, bukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, dan apa yang berkenan kepada Tuhan adalah ketika kita berdoa syafaat. Karena itulah tokoh yang kita pelajari minggu lalu, hari Minggu, Daniel, yang namanya adalah Daniel, sekalipun dia berada di dalam pembuangan, dia tidak berhenti berdoa untuk bangsanya. Ada kata-kata 3 kali sehari, dia berlutut menyembah kepada Allah. Apa isi doanya? Salah satu isi doanya adalah dia berdoa untuk bangsanya. Hal ini dibuktikan ya di dalam Daniel pasal yang ke-9. Daniel pasal yang ke-9. Nah, mulai ayat yang ketiga. Mari kita akan lihat doanya Daniel. Doanya Daniel, mulai ayat yang ketiga. Kita akan baca dengan cepat. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti. Silakan dibaca sambil dicerna secara langsung. Ya, doanya ini. Coba kita lihat. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon. Ini Daniel ya yang melakukan itu. Sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu, bahkan berpuasa. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Perhatikan kata-kata ayat kelima.
kami itu menunjukkan bukan hanya Daniel yang berdoa Daniel, tetapi dia sedang mendoakan untuk keseluruhan bangsanya dengan kata-kata kami umat Israel telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan ketetapan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Ya, jadi dia menunjukkan bahwa Tuhan nggak salah, Tuhan yang benar. Tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel. Mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Puji Tuhan. Kita lihat jelas dari ayat-ayat yang kita baca bahwa Daniel sedang bukan berdoa untuk kepentingannya sendiri, tetapi dia benar-benar sedang berdoa untuk bangsanya. Dan Daniel adalah orang yang sangat tekun berdoa. Pada waktu dia berdoa, hari pertama berdoa, 3 kali berdoa untuk itu, mungkin tidak terjadi apa-apa. Kadang-kadang doa itu menjadi membosankan bagi kita karena kita merasa tidak terjadi apa-apa. Ketika kita berdoa, kita melihat justru tambah berat keadaan, tambah parah keadaan, dan itu membuat kita lemah dan mungkin kita menjadi berhenti berdoa. Ketika Daniel berdoa terus, waktu itu Israel belum dipulihkan. Israel belum menerima pemulihan selama masa Daniel hidup. Tapi Daniel terus berdoa. Daniel terus berdoa. Dan Daniel terus berdoa. Dia tidak peduli pada kenyataan di depan mata. Tetapi dia mengarahkan matanya hanya kepada Tuhan saja. Dan kita tahu, pada akhirnya pertolongan Tuhan terjadi atas Israel. Bangsa Israel keluar dari tanah Babel, pulih kembali ke tanah perjanjian, bahkan mereka akhirnya membangun kembali tanah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa, ada beberapa kemungkinan seperti yang tadi saya sampaikan. 1, seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada masa kita hidup ini. Dan seolah-olah doa kita sia-sia. 3 kali sehari berdoa, setiap hari berdoa sia-sia tampaknya. Bahkan sampai maut atau nafas yang terakhir, hembusan nafas terakhir, kita tampaknya merasa doa kita sia-sia. Itu kemungkinan yang pertama. Tetapi saya mau katakan, untuk yang merasa itulah yang terjadi saat ini. Mungkin saudara sedang berdoa untuk orang-orang yang saudara ingin pertobatkan. Mungkin sampai hembusan nafas terakhir saudara nggak lihat apa-apa. Tapi siapa tahu ketika saudara sudah dipanggil Tuhan, ada sesuatu yang terjadi. Ya. Karena saya percaya tidak pernah sia-sia. Ada kemungkinan yang kedua. Keadaan menjadi bertambah buruk. Keadaan seolah-olah bertambah berat.
Dan ini juga bisa membuat kita bosan, bahkan malas berdoa. Capek berdoa. Kita itu maunya instan. Habis doa langsung Tuhan jawab. Wah, semangat kita. Kalau habis doa, Tuhan jawab, tolong, wah semangat. Tapi itulah dia. Ya. Kalaupun keadaan menjadi bertambah buruk, percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik dan doa kita tidak sia-sia. Setidaknya kita belajar menyatakan kasih kepada sesama. Setidaknya kita melakukan sesuatu yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Karena itu hari ini, saya bersyukur untuk saudara dan saya yang ada di tempat ini. Hari ini ayo kita akan doa. Renungannya tidak lama-lama. Mari kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Ya, ada beberapa orang yang saya lihat di sini. Puji Tuhan. Saya mau tanya kepada, tadi ada Pak Tri Purnomo. Pak Tri Purnomo, apakah sambungan internetnya lancar, Pak? Pak Tri Purnomo? Ya, tidak ada jawaban ya. Mungkin nanti bisa kalau begitu Bu Agnes saja. Saya minta tolong Bu Agnes ya, mami saya, mertua saya. Oke, puji Tuhan karena hari ini ikut ya, walaupun di Jakarta beliau ikut acara ini karena memang beliau suka ikut acara doa-doa ya, pendoa syafaat juga beliau. Nah, saya minta tolong untuk doa yang pertama, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia secara umum ya. Supaya Tuhan tolong. Kita bersyukur keadaan sudah jauh lebih baik. Tapi kita terus berdoa supaya menjadi lebih baik lagi. Karena akibat pandemi COVID-19 ini, bukan hanya bidang kesehatan yang terpuruk, bidang sosial, bidang ekonomi masih terseok-seok. Ya, kita doakan buat bangsa kita supaya Tuhan tolong, supaya kita juga bisa segera ibadah onsite sama-sama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Alan, apakah sudah sehat? Luar biasa ini ya. Tadi saya dengar sakit, ini bela-belain bangun ya. Puji Tuhan. Baik ya, bisa ya Pak Alan ya. Berdoa yang kedua Pak Alan, kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang mungkin ada yang terkena COVID dan kita tidak tahu atau ada yang sakit. Wah, Pak Alan sendiri juga sakit ini ya, tapi nggak apa-apa. Doa ya, untuk yang sakit-sakit. Supaya Tuhan tolong dijauhkan dari segala penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lainnya. Oke, kemudian saya lihat ada siapa lagi ya? Ya, yang ketiga, jadi setelah tadi untuk yang sakit, yang ketiga untuk Bu Anful berdoa ya, untuk Bu Anful berdoa. Maksudnya Bu Anful yang berdoa ya. Yang ketiga, berdoa untuk penginjilan di berbagai tempat di Indonesia, Bu Anful ya. Kita doakan karena di Indonesia untuk penginjilan sangat berat, dan juga doakan ya untuk saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Bahkan tadi saya mendengar kabar, saya tidak tahu ini hoax atau tidak. Saya bacakan saja ya, saya tidak tahu ini hoax atau tidak. Mohon didoakan 229 misionaris Kristen yang telah dijatuhi hukuman mati besok siang oleh Islam Afghanistan. Saya nggak tahu ini benar nggak, ini saya nggak tahu ya. Tapi kita doakan saja supaya banyak orang yang mendoakan segera. Pesan ini dikirim oleh Judith Carmona, misionari Chihuahua di Afrika. Seluruh dunia lagi berdoa untuk mereka. Nah, kita berdoa ya. Doakan jadi untuk penginjilan, Bu Anful ya, dan untuk di berbagai tempat ya, terutama di daerah-daerah konflik yang sulit. Baik, terima kasih dan kemudian saya akan tutup di dalam doa. Oke, kita akan nyanyikan lebih dulu. Tadi lagu yang pertama ya, Kami Sujud di Kakimu, kemudian Ibu Agnes akan berdoa. Puji Tuhan. Akan dipimpin lebih dulu mungkin oleh istri saya, dibantu untuk nyanyi lagu ini. Kami sujud di kakimu, merendahkan diri, besar
bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Ampunilah, Selamatkanlah, pulihkanlah negeri tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah negeri tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Dengar doa kami. Dengar doa kami. Terima kasih. Silakan Bu Agnes Weli. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas apa yang sudah kami ada di sini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti yang dilakukan Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Ampunilah bangsa kami Tuhan, yang masih banyak kekurangan dan ketidakbaikan kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah baik pada kami. Sehingga bangsa Indonesia ini Tuhan boleh haleluya Tuhan, beralih Tuhan untuk sakit penyakit COVID sudah menurun Tuhan. Kiranya Kau tolong kami Tuhan Yesus. Semakin hari semakin kami boleh dipulihkan. Bangsa Indonesia boleh dipulihkan Tuhan. Supaya kami boleh menikmati Tuhan kasih-Mu yang dari surga Tuhan. Supaya kami boleh saling mendoakan untuk semua sakit penyakit COVID. Boleh dihilangkan Tuhan. Kiranya Kau berbelas kasihanlah kepada kami semua bangsa Indonesia. Agar kami juga semua boleh Tuhan bersama-sama untuk menikmati kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Ampunin sekali lagi Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami bangsa ini Tuhan. Terutama kami Tuhan yang saat ini sedang berdoa. Kiranya Kau mengampuni kami ya Bapa. Supaya apa yang kami panjatkan Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Dan Kau kabulkan setiap doa syafaat kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami setiap umat-Mu Tuhan yang sujud menyembah kepada Engkau dan Kau tidak khilaf Tuhan untuk mendengarkan setiap doa-doa kami. Terima kasih Yesus. Engkau mau terus berbelas kasihan kepada kami semua, terutama bangsa Indonesia ini, terutama umat yang ada di Mojokerto Tuhan. Kiranya Kau mau tolong mereka Bapak, supaya mereka juga boleh mulai untuk beribadah on-site Tuhan. Karena belas kasihan-Mu Tuhan. Karena kemurahan yang sudah Kau berikan kepada mereka ya Bapa. Sebagai sidang jemaat-Mu. Orang-orang yang takut akan Engkau. Berkemurahanlah Bapa. Kami hanya serahkan hidup ini dalam tangan Engkau. Engkau mau pakai Bapak Gembala Sidang Tuhan. Stefanus. Kiranya Kau memberkati dia. Pakai hidupnya Tuhan. Untuk lebih-lebih lagi takut akan Engkau dan pakai untuk menjadi terang dan berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, semua untuk kemuliaan-Mu, semua untuk nama dan kebesaran daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi setiap umat yang ada di sini Tuhan. Engkau memberkati sekali lagi dan Engkau mau tolong setiap keluarga, setiap anak, keluarga dan semuanya Tuhan, berkati mereka. Dan kami juga yang ada di Jakarta, kiranya Kau memberkati ya Bapak. Kami hanya serahkan semuanya dalam tangan Engkau. Di dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Pak Alat berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat GPT Mojokerto Tuhan, hanya yang saat ini yang lagi sakit baik kena COVID maupun tidak kena COVID, hanya Tuhan jamah dan Tuhan tolong berikan kesehatan dan penghiburan bagi kami semua Tuhan, jemaat GPT ini Tuhan. Hanya pada saat lalu di jemaat GPT kami banyak yang kena COVID, saat ini banyak telah dipulihkan Tuhan. Hanya Tuhan yang turun tangan dan campur tangan untuk menolongnya semua Tuhan. Ya Tuhan, hanya Tuhan selalu menyertai kami jemaat GPT ini Tuhan. Setiap saat Tuhan memberkati dan berikan kesehatan selalu Tuhan bagi seluruh jemaat GPT. Ya Tuhan, kami juga terima kasih Tuhan, hanya Tuhan selalu memberi kesehatan kepada Bapak Gembala kami Tuhan, untuk selalu dapat memberikan kesehatan yang lebih lagi Tuhan, agar selalu dapat membimbing kami semua Tuhan, ke jemaat GBT Mojokerto ini Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk majelis-majelis gereja Tuhan, hanya Tuhan juga jamah berikan kesehatan selalu Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga kepada penatua-penatua gereja, kepada full-timer semua Tuhan, hanya Tuhan jamah berikan kesehatan selalu Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu pasti ada dan Engkau selalu memberkati kami semua Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya hanya Tuhan selalu melindungi kami semua Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami hanya mengucapkan doa ini Tuhan, hanya Tuhan selalu mendengar doa-doa kami pada saat susah maupun saat senang. Tuhan selalu menjamah dan memberkati kami semua jemaat GPT Mojokerto Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan doa ini Tuhan, kiranya Allah memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bu Anful berdoa. Haleluya. Masih belum di on suaranya Ibu. Bapa yang Maha Mendengar, kami mengucap syukur pada malam yang indah ini Tuhan. Kami Tuhan beri kesempatan untuk saling mendoakan. Tuhan, sebelum kami memohon, kami percaya Engkau sudah mengetahui Tuhan. Engkau tahu Tuhan ada banyak penginjil yang saat ini mengalami banyak masalah, terancam jiwanya Tuhan, dan dalam tekanan. Tuhan tolong
untuk seluruh penginjil di seluruh muka bumi ini Tuhan, seluruh dunia ini Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau memberikan perlindungan secara khusus Tuhan. Ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang sumber kekuatan Tuhan, memberikan kekuatan Tuhan di dalam penginjilan, di dalam pelayanan para penginjil Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan akan kerinduan, motivasi yang benar dalam setiap pelayanannya Tuhan. Tuhan kuatkan imannya Tuhan untuk tetap bertahan Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang banyak Tuhan yang perlu dimenangkan untuk Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berikan roh Tuhan, takut akan Engkau Tuhan, untuk senantiasa memperjuangkan iman percayanya Tuhan. Ampuni Tuhan mereka yang tidak mempunyai belas kasihan, ampuni mereka yang mengadakan kekerasan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau taruhkan kuasa di dalam penginjil-penginjil yang ada Tuhan. Untuk memenangkan banyak jiwa. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Terlebih kota kami di mana kami tinggal Tuhan. Untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah dari semula Tuhan sudah pilih. Tuhan tolong kiranya Engkau Allah Roh Kudus memberikan roh yang sungguh luar biasa Tuhan, takut akan Engkau, dan lebih lagi Tuhan hikmat yang daripada Tuhan Engkau limpahkan Tuhan, supaya semakin hari Tuhan hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan tapiskan, yang sudah Tuhan pilih Tuhan, boleh semakin kuat melayani Engkau Tuhan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi kota kami Tuhan, Engkau mengasihi para penginjil Tuhan, yang saat ini Tuhan ada dalam pergumulan yang berat Tuhan. Kami rindu Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kami rindu Tuhan, pelawatan-Mu terjadi Tuhan. Dan sesuatu yang besar Tuhan terjadi Tuhan. Amin, amin. Kami rindu Tuhan, Engkau dimuliakan melalui penginjil-penginjil ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada rencana yang besar yang Kau taruh dalam kehidupan para penginjil Tuhan. Kami bersepakat, bersehati Tuhan, berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan yang baru Tuhan, ke keluarganya Tuhan, melalui para anak-anak-Mu Tuhan, yang mereka juga terlibat dalam pelayanan apapun Tuhan. Kiranya mereka senantiasa bersepakat, bersehati Tuhan, untuk saling mendorong dalam kasih Tuhan, saling mendoakan Tuhan, karena kami percaya Tuhan hanya ini Tuhan yang menjadi andalan kami Tuhan. Kami hanya berseru kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ada kuasa yang lebih besar Tuhan yang akan mengatasi permasalahan ini Tuhan. Dan kami percaya, kami yakin Tuhan bahwa Engkau berdaulat Tuhan atas kehidupan para penginjil hamba-hamba-Mu. Mereka yang mengasihi Engkau Tuhan, mereka yang mempertaruhkan nyawanya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan ada berkat yang besar yang mengalir dari siapapun itu Tuhan, baik di kota-kota, di pelosok-pelosok, bahkan di desa Tuhan. Tuhan tolong lawat setiap mereka Tuhan, keluarganya pun Tuhan. Engkau berkati, berikan kekuatan yang baru Tuhan, supaya melalui mereka Tuhan ada banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan-Mu Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau sangat baik. Kami percaya Engkau Maha mendengar, Engkau mendengar keluhan kami Tuhan, Engkau mendengar seruan doa kami, dan kami yakin Tuhan, saat ini Tuhan, melalui kami Tuhan, melalui doa ini Tuhan, Engkau menjawab Tuhan, dan ada banyak cara Tuhan Engkau menolong untuk setiap penginjil yang saat ini dalam permasalahan besar. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau dahsyat Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh berdoa bersama-sama. Bagaikan seorang yang sedang jatuh cinta, yang sangat senang karena dapat melakukan sesuatu yang boleh berkenan di mata pasangannya. Demikian hari ini kami bersyukur karena kami boleh belajar melakukan sesuatu
yang berkenan di hadapan-Mu, yaitu berdoa bagi orang lain, bagi bangsa kami, bagi negara kami, bagi sekeliling kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang telah ikut berdoa bersama-sama. Kami berterima kasih buat kasih karunia-Mu bagi kami. Kiranya Engkau benar-benar memberkati setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, dan keluarga kami. Kiranya kasih setia-Mu Kau curahkan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Haleluya. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan.